Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa siksa kubur itu benar adanya. Tak ada yang akan mampu bertahan dari azab kubur yang mengerikan. Mungkin kita tidak pernah bisa membayangkan bagaimana azab tersebut akan terus menimpa seseorang sejak ia dikuburkan hingga hari kiamat nanti. Sedangkan berbagai macam azab kubur pun telah banyak diceritakan melalui hadis-hadis sahih, mulai dari disempitkannya kubur hingga membuat remuk tulang belulang, hawa panas neraka yang dibentangkan hingga alam barzah, ditemani oleh seorang yang berwajah gelap dan juga mengerikan. Jika ternyata lebih banyak amal buruknya ketika di dunia, ada pula yang dihantam kepalanya dengan batu atau dibelah tubuhnya menjadi dua, dan masih banyak lagi yang lainnya. Begitu mengerikannya azab kubur tersebut, sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan kepada umatnya untuk selalu berlindung dari azab kubur setiap kali selesai sholat. Doa memohon perlindungan dari azab kubur ini bahkan setara dengan perkara yang lain seperti azab neraka dan juga fitnah dajjal. Oleh sebab itu, bacalah selalu doa perlindungan dari azab kubur setelah selesai mengerjakan sholat atau saat setelah selesai membaca tasyahud akhir dalam sholat. Adapun doa yang bisa kita baca adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari siksa jahanam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim dari Anas dan Abu Hurairah. Dan selain doa tersebut, berikut ini ada amalan-amalan khusus yang insya Allah akan mampu melindungi kita semuanya dari azab kubur yang mengerikan. Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap supaya tidak gagal faham. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang pertama adalah bertaubat. Sudah kita ketahui bersama bahwa bertaubat yang sebenar-benarnya atau taubatan nasuha dapat membuat seseorang insya Allah terhindar dari azab kubur. Karena kita semua tahu bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang mau bertobat dari segala kemaksiatan. Yang kedua adalah menjaga sholat. Imam Al-Ghazali melalui kitabnya Mukasyyafatul Qulub
yang mana mengutip sebuah hadis dari Abu Naim yang menjelaskan bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka Allah akan menuliskan namanya di atas pintu neraka, yaitu dari nama orang yang memasukinya neraka. Hadis tersebut dengan sangat menjelaskan bahwa bagi mukmin siapapun yang dengan sengaja meninggalkan sholat tanpa adanya uzur yang dibenarkan, maka dirinya akan diazab di alam kubur dan namanya terdaftar sebagai penghuni neraka di akhirat kelak. Hal ini dikarenakan setiap roh yang berada di alam kubur akan melihat tempatnya nanti di akhirat, apakah dia di surga atau di neraka. Oleh sebab itu, hal kedua yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur adalah dengan selalu menjaga sholat 5 waktu kita. Yang ketiga adalah bersedekah. Orang yang suka bersedekah akan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal tersebut bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Dan sebaliknya, bagi orang-orang yang enggan untuk menginfakkan sebagian hartanya, maka harus bersiap-siap untuk menerima siksa di alam kubur. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya dan jauh dari azabnya. Dan orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya dan dekat dengan azabnya." Dikutip dari kitab Wasyatul Mustafa karangan Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bersedekah adalah sebuah tanda bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia pada hakikatnya bukanlah miliknya, melainkan milik Allah yang harus dibagikan kepada sesama. Allah membagikan rezeki yang berupa materi ataupun makanan tidak langsung jatuh dari langit, melainkan melalui wasilah atau perantara dari orang-orang yang dikehendakinya. Oleh sebab itulah, apabila kita mendapatkan rezeki, hendaknya kita tidak lupa untuk bersedekah dari apa yang sudah kita dapatkan tersebut. Insya Allah dengan begitu, maka kita bisa terselamatkan dari siksa kubur yang mengerikan. Yang keempat adalah berdoa. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa doa memohon perlindungan dari siksa kubur itu bisa kita baca setiap selesai sholat, atau bisa dibaca ketika selesai membaca tasyahud akhir dalam sholat. Insya Allah dengan memperbanyak membaca doa itu, Allah akan berkenan menghindarkan kita dari siksa kubur. Yang kelima, rutinkan membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Mulk. Salah satu amalan yang bisa menjadi penyelamat seseorang dari siksa kubur adalah membaca surat Al-Mulk setiap malam menjelang tidur. Dasar dari keterangan ini diambil dari salah satu hadis yang disahihkan oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi. Barang siapa yang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk atau surat Al-Mulk tiap malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencegahnya dari siksa kubur. Kami para sahabat di masa Rasulullah menamakannya surat Al-Mani'ah, yang mencegah dari azab kubur. Hadis riwayat An-Nasai. Itulah sebabnya para ulama-ulama besar sangat menganjurkan untuk mentadaburi surat Al-Mulk ini. Apabila kita belum mampu membacanya sekali selesai, maka bisa kita coba untuk mencicil dalam membacanya. Misalnya baca 10 ayat pertama di saat sholat zuhur, kemudian 10 ayat kedua ketika sholat asar, dan 10 ayat yang ketiga dibaca pada sholat maghrib. Kemudian 30 ayat secara lengkap
bisa dibaca ketika mengerjakan sholat tahajud. Maka insya Allah jika kita rutinkan setiap hari, bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Adapun untuk sahabat-sahabat semua yang belum hafal surat Al-Mulk ini, mulailah dari sekarang, sedikit demi sedikit hafal bacaannya terlebih dahulu, kemudian cobalah untuk diamalkan. Karena surat ini hanya terdiri dari 30 ayat. Kemudian jikalau nanti sudah hafal bacaannya, mulailah untuk mentadaburi setiap ayat dari surat Al-Mulk itu. Hal ini bertujuan supaya saat kita membaca surat Al-Mulk, kita juga memahami makna yang terkandung di dalamnya. Yang keenam adalah mengamalkan isi dari Al-Quran. Mungkin banyak di antara kita yang mampu memahami makna yang terkandung dalam setiap surat yang ada di dalam Al-Quran. Namun sedikit sekali dari kita yang mau mengamalkan isi dari Al-Quran itu sendiri. Inilah yang menjadi salah satu penyebab siksa kubur. Oleh sebab itu, apabila kita membaca dan mentadaburi isi dari Al-Quran, sebaiknya kita juga mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Setidaknya mulailah dari diri kita sendiri. Insya Allah, jika kita sudah mengamalkan isinya dengan baik, maka kita juga bisa mengamalkan kepada sesama muslim yang lain. Karena dengan mengamalkan isi dari Al-Quran, insya Allah kita juga bisa membantu muslim yang lain untuk selamat juga dari siksa kubur. Marilah kita berdoa bersama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dan menjauhkan kita semua dari azab kubur yang sangat mengerikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.